Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi kita di pertemuan virtual di Google Meet hari Jumat. Hari ini untuk menggantikan Google Meet yang seharusnya kita adakan di hari Rabu. Nah, di layar kalian sudah ada gambar hewan. Kalau dari bentuk tubuhnya, hewan ini adalah burung. Ada yang tahu ini burung apa? Burung unta. Nah, ini adalah burung unta, burung yang hidup di benua Afrika. Burung ini tidak bisa terbang. Jadi ini salah satu burung yang tidak bisa terbang. Karena sayapnya tidak bisa digunakan untuk terbang. Burung ini berpindah tempat dengan berlari atau berjalan. Nah, burung unta itu terkenal dengan selain berjalannya yang cepat, dia juga terkenal dengan telurnya. Jadi ini telur burung unta. Telur terbesar yang dimiliki oleh seekor burung. Jika dibandingkan dengan telur ayam, lihat perbandingannya. Sangat jauh, sangat besar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Dan salah satunya adalah bertelur. Oke, disiapkan catatannya bagi yang baru bergabung. Nah, perkembangbiakan hewan ini ada dua macam, seperti halnya tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Pada hewan, perkembangbiakan generatif itu harus melalui proses pembuahan atau perkawinan, yaitu bertemunya sel jantan berupa sperma dan sel betina berupa sel telur. Jadi harus ada sepasang hewan jantan dan hewan betina. Itu yang generatif. Sedangkan yang vegetatif sama seperti tumbuhan, yaitu tanpa melalui proses pembuahan. Jadi hewan berkembang biak dengan bagian tubuhnya. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga macam cara hewan berkembang biak. Yang pertama ada hewan yang bertelur atau disebut ovipar. Kemudian ada hewan yang melahirkan, disebut dengan vivipar. Dan ada yang bertelur melahirkan, disebut dengan ovovivipar. Nah, anak-anak jangan sampai terbalik-balik. Kemarin Pak Guru waktu ngoreksi ada beberapa yang salah, terbalik antara vivipar dan ovipar. Jadi kalau ovipar itu telur, bertelur. Ovipar. Kalau melahirkan atau beranak itu vivipar. Sedangkan bertelur melahirkan ovovivipar. Jadi gabungan antara ovipar dan vivipar. Nah, yang pertama, mari kita bahas hewan yang bertelur atau hewan ovipar. Ciri-cirinya, hewan yang bertelur itu hewan tersebut tidak memiliki daun telinga. Jadi tidak seperti sapi, tidak seperti kambing, tidak seperti kita manusia. Hewan yang bertelur itu tidak punya daun telinga. Daun telinga itu ini loh. Nah, perhatikan.
ayam dan ikan itu kan tidak punya daun telinga. Tapi mereka punya telinga ya, punya lubang telinga, tapi tidak punya daun telinga. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu atau hewan yang bertelur tidak bisa menyusui anaknya. Pernah lihat ayam menyusui? Tidak kan? Nah, kemudian yang ketiga, telur atau calon anak, calon bayi itu keluar dari tubuh induk. Jadi telurnya keluar dari tubuh induk. Embrio tumbuh di dalam cangkang telur yang keras atau lunak. Embrio itu apa? Mungkin beberapa ada yang baru mendengar istilah embrio. Jadi embrio itu sebutan lain dari janin. Nah, kalau ada yang pernah lihat orang yang sedang mengandung atau pernah melihat ibunya mengandung adiknya. Nah, sebelum adikmu itu lahir atau sebelum manusia itu lahir, di dalam rahim ibu itu mereka disebut dengan janin atau embrio. Nah, kalau embrio ini sebutan untuk hewan. Nah, embrio pada hewan yang bertelur itu tumbuh di dalam cangkang telur yang lunak atau keras. Jadi embrio itu calon bayi, calon anak ayam, calon anak ikan, calon anak-anak hewan. Nah, ini contohnya seperti ini gambarnya. Ini ada telur ikan, telur apa? Telur katak. Sorry, ini telur katak ya ini ya. Kemudian ini ada telur burung unta tadi, dan telur ayam. Terus yang warna pink ini, ada yang tahu ini telur apa? Telur siput. Ya, betul, telur siput. Ini biasanya ditemui di sawah atau di sungai, di pinggir sungai. Nah, telur itu ada yang lunak cangkangnya, ada yang keras. Kemudian telurnya ada yang dierami, ada yang tidak. Contoh hewan yang mengerami telurnya itu seperti ayam. Ayam itu mengerami telurnya. Kemudian yang tidak itu seperti ini, siput. Kemudian katak, ikan itu tidak mengerami telurnya. Nah, jadi yang dimaksud embrio itu yang ada di dalam telur ini. Ketika kamu mau menggoreng telur, itu kan telurnya dibuka ya. Nah, itu kan keluar kuning telur dan putih telur. Nah, itu calon embrio. Jadi, telurnya di dalamnya ada calon ayam atau calon anak ayam yang ketika sudah waktunya menetas, dia akan menjadi seekor anak ayam. Nah, pembuahan pada sel telur pada hewan ovipar itu dibedakan menjadi dua cara. Ya, ini yang sempat kalian pelajari kemarin dari ringkasan materi, ada dua cara, yaitu pembuahan dalam atau fertilisasi internal dan pembuahan luar atau fertilisasi eksternal. Kalau yang internal, itu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Contohnya, burung, ayam, dan cicak. Nah, biasanya hewan yang melakukan pembuahan dalam itu cangkang telurnya keras. Seperti telur ayam, itu kan cangkangnya keras ya. Kemudian telur cicak, telur yang cangkangnya keras pokoknya. Kalau yang fertilisasi internal, telur burung. Nah, sedangkan yang eksternal, pembuahan eksternal, itu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh hewan yang cangkang telurnya lunak, seperti pada ikan dan katak. Jadi, telurnya keluar dulu dari tubuh hewan yang betina, kemudian baru dibuahi. Baru dibuahi itu agar terjadi pembuahan, agar si sel telur bertemu dengan sel sperma, kemudian menjadi
embrio, tumbuh menjadi embrio. Contoh hewan yang bertelur ada banyak sekali dan mudah sekali ditemui. Yang pertama unggas. Unggas ini sebangsa burung. Jadi burung itu juga disebut unggas. Ada ayam, terus banyak ya, burung pipit, burung elang, bebek, angsa, itu termasuk dengan unggas. Unggas itu hewan yang berbulu, punya paruh, punya sayap, nah pokoknya sebangsa burung. Kemudian ikan, bangsa ikan. Lalu serangga. Serangga di sini macam-macam, pokoknya serangga yang ada di sekitar kalian, ada kupu-kupu, lebah, nyamuk, terus belalang, lalu reptil. Nah, reptil ini yang dimaksud reptil itu contohnya kura-kura, penyu, tokek, cicak, buaya, ular. Nah, itu yang dimaksud dengan reptil ya, seperti itu. Kemudian platypus. Platypus itu ovipar ya. Nah, kemarin ada yang menjawab ovovivipar. Kemudian cumi-cumi atau sotong. Lalu katak dan kodok. Dan masih banyak yang lain. Nah, untuk bedanya dengan ovovivipar nanti akan kita bahas di terakhir. Nah, platypus, ya ini ada pengecualian mengenai hewan yang bertelur. Platypus adalah satu-satunya mamalia yang bertelur. Artinya, si platypus ini itu hewan yang bertelur, tapi bisa menyusui anaknya. Tadi kan ciri-ciri hewan yang bertelur pada umumnya kan tidak punya kelenjar susu atau hewan tersebut tidak bisa menyusui. Nah, kecuali platypus. Platypus ini hewan mamalia yang bertelur. Artinya dia bisa menyusui anaknya, tapi dia berkembang biak dengan bertelur. Tidak seperti mamalia yang lain. Nah, ini kemarin yang salah bisa dikoreksi. Jadi platypus itu bertelur atau ovipar. Kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah hewan yang melahirkan atau disebut dengan vivipar. Ciri-ciri hewan ini yang terlihat itu dia memiliki daun telinga, kecuali paus dan lumba-lumba. Nah, paus dan lumba-lumba itu termasuk hewan yang melahirkan, tetapi mereka tidak punya daun telinga. Sedangkan hewan yang lain seperti sapi, tupai, kemudian kambing, kucing, anjing itu punya daun telinga. Termasuk manusia. Manusia itu juga melahirkan. Makanya kita punya daun telinga. Kemudian memiliki kelenjar susu. Jadi hewan yang melahirkan itu bisa menyusui anaknya. Lalu embrio itu tumbuh di dalam tubuh induk. Makanya ketika sapi itu melahirkan, yang keluar ya anak sapi. Bukan telur sapi, tapi langsung keluar anaknya. Anaknya sudah jadi. Bedanya dengan ayam, bedanya dengan ikan, ketika ikan itu bertelur atau mengeluarkan anaknya, itu masih dalam bentuk telur. Nah, itu yang dimaksud embrio itu di situ. Embrio itu calon bayinya. Nah, pada hewan yang melahirkan, yang vivipar, itu embrionya tumbuh di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang melahirkan itu adalah semua mamalia. Nah, kalau sebutkan hewannya ada banyak. Kucing, sapi, kambing, anjing, rusa, paus, lumba-lumba, kelelawar, gajah, dan lain sebagainya. Pokoknya hewan yang menyusui itu pasti vivipar. Kecuali platypus. Itu ya.
ada pengecualian di satu hewan tersebut, yaitu platypus. Jadi meskipun hewan itu kecil seperti marmut atau apa tikus, ya mereka melahirkan. Kemudian yang paling besar itu ada paus. Paus biru, itu mamalia terbesar, itu juga melahirkan. Nah, ini bedanya ya, yang dimaksud tadi, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, proses pertumbuhan embrionya ini, jadi dari belum terbentuk sapi sampai ada bentuk sapi, itu berada di dalam tubuh sapi. Kucing, anjing, itu juga seperti itu. Hewan mamalia atau hewan yang melahirkan, itu pertumbuhan anaknya sebelum dia lahir ke dunia itu berada di dalam tubuh induknya. Sedangkan pada hewan yang ovipar atau hewan yang bertelur, contohnya ayam, itu ketika telur itu keluar, itu masih berupa kuning dan putih. Kuning telur dan putih telur. Belum ada ayamnya. Nah, telur itu kemudian dirami. Dirami sampai 23 hari. Di sini ada tulisannya. Sampai 23 hari, si anak ayam baru bisa keluar dari telurnya. Baru bisa menetas. Nah, ini pertumbuhan ini terjadi di luar tubuh induknya. Jadi telur keluar dulu tuh, keluar dulu berupa kuning telur dan putih telur. Kemudian dierami. Nah, setelah beberapa hari waktunya menetas baru bisa jadi anak ayam atau anak ikan atau anak katak. Nah, itu. Sedangkan pada hewan yang melahirkan, pertumbuhannya itu berada di dalam tubuh hewannya. Ketika si anak keluar dari tubuh induknya, itu sudah jadi sapi, sudah jadi kucing, sudah jadi anjing ya, sudah jadi rusa. Nah, itu bedanya. Sampai sini ada yang bingung? Oke. Jelas ya? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah hewan yang bertelur melahirkan, yaitu ovovivipar. Ciri-cirinya, hewan tersebut tidak memiliki daun telinga, kemudian tidak memiliki kelenjar susu. Embrionya tumbuh di dalam cangkang telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, ini gabungan antara vivipar dan ovipar. Lalu, embrio tersebut keluar dari tubuh induk bersama cangkang telurnya. Ketika menetas, langsung jadi. Contohnya ada pada ular boa atau ular piton. Pada ular boa, ketika ular itu sedang mengandung ya, dalam tanda kutip mengandung, di dalam tubuhnya ada telur. Nah, si embrio ini, calon ular ini, dia tumbuh di dalam tubuh induknya. Tumbuh di dalam tubuh induknya, tapi masih ada cangkangnya. Ketika sudah jadi, keluar toh itu telurnya, si ular bertelur, mengeluarkan telur. Di dalam telur ini sudah jadi ular. Jadi telur ular boa, itu ketika dipecah, sudah ada ularnya. Beda dengan telur ayam. Telur ayam ketika keluar dari tubuh induknya, tubuh dari ayam keluar dari tubuh ayam, dipecah keluar kuning dan putih telur. Sedangkan pada hewan ovovivipar, ketika telur itu keluar dari tubuh induknya, dipecah keluar hewan. Nah, itu. Jadi si embrio ini keluar dari tubuh induk bersama cangkang telurnya. Itu contohnya pada ular boa, pada ini hewan namanya kadal, bunglon, nah itu.
pokoknya sebangsa kadal, itu dia ovovivipar. Nah, contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu ada hiu, ikan pari. Mereka berdua ini masih saudara sebenarnya, hiu dan ikan pari itu. Kemudian kuda laut, ada kadal dan ular boa. Jadi tidak semua ular ya, hanya beberapa ular. Sejenis ular boa, ular piton. Nah, itu dia berkembang biak dengan cara ovovivipar. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu gambar yang mungkin baru pertama kali kalian lihat. Nah, ini adalah, ada yang bisa menebak ini apa? Telur apa? Ikan ya. Kalau dari bentuknya ini ikan. Ini adalah ikan hiu. Ketika keluar dari tubuh induknya. Jadi hiu kan ovovivipar. Nah, di bayangan kalian telur hiu itu seperti apa? Pernah nggak membayangkan? Ini Pak Guru kemarin baru aja searching. Telur hiu itu seperti apa tuh? Nah, yang keluar seperti ini, telur hiu itu. Ini kecil, telur hiu itu kecil. Ini karena diperbesar saja, karena difoto dari dekat. Nah, jadi bedanya dengan hewan yang yang bertelur, yang ovipar dan vivipar. Hewan yang ovovivipar, bertelur melahirkan, itu ketika keluar dari tubuh induknya, itu sudah jadi hewannya. Nah, ini kenapa masih ada kuning telurnya ini? Ini karena si hewan belum bisa makan. Jadi belum bisa makan secara langsung. Dia masih mengandalkan kuning telurnya selama dia tumbuh. Ketika sudah bisa makan langsung, nah dia tidak perlu kuning telurnya ini lagi. Nah, ketika keluar dari tubuh induknya, dia masih diselimuti oleh cangkang telur ini. Ini ada putih-putih ini, lapisan ini. Nah, ini cangkang telurnya. Nah, ternyata tidak semua hewan telurnya bulat ya. Nah, ada yang bentuknya apa ini malah menyerupai persegi, malah menyerupai kotak. Nah, ketika dewasa, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini namanya hiu koral, hiu yang hidup di terumbu karang. Makanya badannya warna-warni ya, ada polanya, ada motifnya. Nah, itu tadi hewan yang berkembang biak secara generatif. Ada 3 cara: bertelur atau ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. Selanjutnya, kita akan membahas hewan yang bisa berkembang biak tanpa proses perkawinan, yaitu perkembangbiakan hewan vegetatif. Nah, di sekitar kita ternyata ada hewan yang bisa berkembang biak dengan cara bertunas. Kemudian ada yang bisa berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian yang berkembang biak dengan fragmentasi. Contohnya, kita bahas satu persatu. Hewan yang berkembang biak dengan tunas, itu contohnya ada pada hidra. Yang kanan ini hidra. Dan anemon laut. Nah, ini anemon. Kalau kamu pernah lihat di akuarium atau di TV, di YouTube, anemon itu hewan ya anak-anak. Itu bukan tumbuhan. Itu adalah hewan. Ya, dia tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya sirip, ekor, tapi mereka adalah hewan. Mereka punya tentakel ini yang biasanya untuk berlindung, ikan badut. Nah, hewan-hewan ini itu berkembang biak dengan bertunas. Kalau anemon ada di air asin, di laut, sedangkan hidra ada di air tawar. Nah, proses perkembangbiakannya,
ketika hidra itu sudah dewasa atau sudah siap, itu akan muncul tonjolan di bagian tubuhnya. Tonjolan ini adalah tunas. Ketika si tunas ini membesar dan sudah cukup besar, dia akan lepas dari tubuh induknya. Ketika tunas hidra itu lepas, dia akan tumbuh menjadi hidra dewasa. Hidra dewasa akan bertunas lagi, kemudian tumbuh hidra lagi, dan seterusnya, tanpa melalui proses pembuahan atau perkawinan. Nah, jadi seperti di dalam tubuhnya keluar bagian tubuh lain, tunas, kemudian tunasnya itu akan jadi makhluk hidup yang lain, makhluk hidup anaknya. Itu yang bertunas. Sedangkan yang membelah diri, nah, hewan yang bisa membelah diri ini tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Harus menggunakan alat, yaitu mikroskop. Karena hewan ini sangat kecil, bahkan tidak bisa kita lihat langsung. Contoh hewannya ada pada amoeba, kemudian paramecium, protozoa, dan virus. Nah, ini kenapa kok virus itu berbahaya? Karena virus itu bisa membelah diri, bisa menduplikasi, bisa menggandakan tubuhnya secara cepat dan banyak. Makanya ketika kamu pilek itu bisa menulari orang yang ada di sekitarmu kalau tidak menjaga jarak, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kebersihan. Nah, virus itu sangat mudah akan menyebar. Nah, karena mereka berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh lain hewannya ada amoeba, paramecium, dan protozoa. Hewan ini sangat sederhana, tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut, karena sangat kecil ya. Nah, perkembangbiakan hewan yang membelah diri, di dalam hewan tersebut ada namanya inti sel. Nah, sel ini akan membelah menjadi dua bagian. Nah, setelah inti selnya membelah, akan diikuti dengan pembelahan cairan sel atau dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amoeba yang baru. Nah, ini contoh pada amoeba. Akan terbentuk dua makhluk hidup yang baru. Dua amoeba ini bisa hidup mandiri dan akan membelah diri lagi seterusnya. Jadi ini dari satu jadi dua, kemudian ini yang satu ini jadi dua lagi, satu ini jadi dua lagi, dan seterusnya. Sampai banyak. Jadi kalau dia bisa mendapatkan tempat hidup yang layak, bisa mendapatkan habitat yang mendukung hidupnya, seperti kalau amoeba biasanya ada di air, ada di tanah. Nah, itu hewan-hewan bersel satu ini bisa membelah diri, bisa menjadi banyak. Nah, tidak semua hewan ini jahat ya anak-anak. Hanya virus yang jahat, kemudian dan beberapa yang lainnya. Ada juga hewan amoeba yang bermanfaat. Nah, itu tidak kita bahas sekarang. Kita hanya membahas perkembangbiakannya. Selanjutnya, kamu pasti pernah ya nonton SpongeBob. Di SpongeBob ada hewan yang bisa melakukan fragmentasi, yaitu cacing pipih. Nah, hewan ini ada di dalam air. Bisa di air asin, bisa di air tawar. Ini kalau yang kanan ini ada di air asin. Kalau yang kiri ini ada di air tawar. Mereka ini sama-sama disebut dengan cacing pipih atau planaria. Kalau nama ilmiahnya Platyhelminthes. Ya.
Itu nama lain cacing pipih. Cara mengingatnya gampang. Cacing pipih, gepeng. Cacing pipih. Nah, ini adalah hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Nah, fragmentasi itu perkembangbiakan hewan menggunakan bagian tubuhnya, potongan tubuhnya, tepatnya seperti itu. Jadi ketika ada satu cacing pipih atau planaria, dipotong jadi 2, bahkan jadi 3 ya ini. Nah, mereka tiap potongan ini akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Jadi hewan ini ketika dibagi 3, dibelah jadi 3. Nah, masing-masing potongannya ini akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Kemudian hewan yang baru ini ketika dewasa, dia ketika dipotong, itu juga akan tumbuh hewan yang baru lagi. Nah, itu proses perkembangbiakan pada hewan fragmentasi. Jadi bedanya, kalau yang membelah diri, itu yang membelah sel, inti sel. Nah, itu inti sel itu membelah diri. Ini bedanya. Nah, ini. Jadi dari bentuknya juga sudah beda ya anak-anak. Kalau yang amoeba ini hampir tidak bisa dilihat hewan yang membelah diri ini. Harus dilihat pakai alat. Sedangkan cacing pipih atau planaria itu bisa dilihat langsung. Ya meskipun kecil, tapi bisa dilihat dengan mata. Dan cara perkembangbiakannya menggunakan fragmentasi. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Terima kasih. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, saya mau mengingatkan ulangan hariannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan sendiri ya. Jangan minta tolong orang tua untuk mencari jawabannya. Berusaha sendiri. Kemudian dikumpulkan hari Kamis minggu depan. Nah, kalau ada kesulitan atau ada teks tulisan atau gambar yang kurang jelas, bisa tanya lewat WhatsApp. Nanti tak kirimkan gambarnya, tak jelaskan tulisannya. Kemarin yang IPA itu nomor 24 dan 25 ada di lembar jawab. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita sudah belajar banyak ya ini ya. Ini setengah jam. Kita sudah belajar banyak tentang perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang bisa membelah diri, ada hewan yang bisa bertunas. Kita sudah tahu ya ternyata hiu itu telurnya bentuknya seperti apa. Bedanya ovipar dan ovovivipar. Jadi hewan ada 2 macam cara berkembang biaknya, generatif dan vegetatif. Yang generatif itu ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan yang vegetatif ada 3 juga, membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Nah, anak-anak, materi ini nanti akan saya share di grup, jadi kalian bisa membaca lagi, membaca ulang, dan videonya bisa kalian saksikan di YouTube. Jadi tadi yang telat bisa melihat lagi video ini di YouTube seperti biasanya. Baik anak-anak, kita akhiri. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Karena minggu ini ulangan ya, jadi tidak ada Google Meet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.